Saya lagi mau hias. Nah, kalau Imlek, untuk menyambut Imlek, hiasan-hiasan kayak gini tuh pasti seru banget. Nah, bagus kan ini? Oke. Nah, ini mau dirapikan di sini juga. Oke, pemirsa. Nah, pemirsa, ketemu lagi bersama saya Chef Febrian di Masak Sehat. Nah, di episode kali ini saya akan membuat sup kembang tahu spesial Imlek. Nah, biasanya kan kalau misal Imlek, pada umumnya tuh masak menggunakan tahu, kembang tahu gitu ya, katanya biar hoki. Oke, nah bahan-bahannya di sini ada suun ya. Nah, di sini juga udah saya rendam kembang tahunya ya. Jadi sebelum masak kita harus rendam dulu ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini juga ada jamur kuping. Terus juga ada jamur hyoku ya. Nah, untuk atasnya nanti kita taburin dengan daun bawang. Nah, ini simple banget ya. Nah, di sini juga ada suun, udah saya rendam ya. Oke. Nah, ini kalau misal panjang tinggal kita gunting-gunting aja ya. Nah, terus di sini saya ambil pisau dulu. Nah, ini bahan basic, bawang putih aja, tinggal kita geprek ya. Nah, saya mau ambil pancinya dulu. Tinggal kita tumis sebentar aja. Oke. Nah, ini saya tumis dulu sambil mau biar airnya mendidih kuahnya. Ini digeprek aja ya. Oke. Nah, sebetulnya kalau misal untuk menyambut Imlek itu, masaknya tuh nggak mesti harus yang ribet, yang penting sehat ya pemirsa ya. Oke. Tapi masih banyak nanti, ada menu-menu yang lainnya yang tentunya jauh lebih enak. Kita kasih minyak secukupnya, kita nyalakan. Oke, nah, tumis sampai wangi seperti biasa pada umumnya ya. Nah. Oke, nah sambil tunggu panas, ini suunnya saya mau gunting dulu ya, jadi biar nggak terlalu panjang juga. Nah, sekarang praktis pemirsa, jadi tinggal kita pakai gunting aja. Oke, nah ini udah kita gunting-gunting, cukup ya. Nah, udah panas. Nah, biasa ya pemirsa kalau misal Imlek itu, saya masih ingat nih waktu masa kecil, kita jauh-jauh hari itu udah beli baju baru. Ya kan, semua serba baru, ya kan. Sampai baju dalam pun harus baru, sepatu baru, pokoknya paling tidak tuh ada satu setel baju baru ya, dari sepatu, kaos kaki, pakaian dalam, baju semuanya. Nah, dan satu lagi katanya harus gunting rambut. Ya kan, katanya biar buang sial. Nggak tahu benar apa enggak, tapi tetap semua kita lakukan itu ikutin setiap tahunnya gitu ya. Nah, tapi sekarang rasanya tuh kalau misal dulu ya, kalau misal kita tunggu Imlek itu lama banget. Tapi sekarang tuh cepat banget rasanya. Oke, nah ini kita udah tumis, sudah wangi. Nah, oke, nah kita masukkan di sini ada penyedap jamur vegetarian. Saya ambil sendok dulu. Jadi kalau misalnya ingat-ingat waktu kecil ya pemirsa ya untuk Imlek ya, seru banget sih sebetulnya ya. Jadi apalagi di kampung ya, berasa banget kalau misal Lebaran. Jadi sebelum Imlek maksudnya, sebelum Imlek ya 1 minggu udah pada cuci rumah ya, bersih-bersih semuanya dibersihkan. Jadi berasa sekali ya momen-momen Imlek itu udah akan datang ya. Oke, nah kita tunggu sampai mendidih. Nah, selanjutnya ini ada jamur hyoku. Saya mau potong dulu ya. Dipotong aja. Ini masih keras. Oke. Jadi dia lebih wangi. Oke, kita masukkan aja semua di sini ya. Nah, terus sebentar nih. Nah, jamur kuping ini juga enak banget ya. Dia crunchy gitu ya, pasti makan tuh enak ya. Nah, kalau seandainya kita mau menambahkan wortel juga boleh ya pemirsa ya. Jadi tergantung selera ya. Oke. Oke. Nah, simple sih sebetulnya. Nah, ini juga selain enak, sehat tentunya ya pemirsa ya, karena ini kan juga sup seperti ini kan
kelihatan simpel, yang penting khasiatnya juga ya. Ada jamur, ada kembang tahu gitu kan ya. Oke, selanjutnya ini kembang tahunya kita gunting ya. Gunting aja. Nah, ini kembang tahunya kita gunting semuanya ya. Oke. Nah, ini selain dimasak sup ya, kembang tahu kalau misal ditumis juga enak sih pakai jamur. Nah, ini udah saya gunting semuanya. Oke, udah. Nah, kita buka. Wow. Langsung kita masukkan semuanya kembang tahunya ya. Nah. Biasanya kalau misal untuk makan besar ya sebelum Imlek itu besok sebelum Imlek, malam Imlek biasanya ya kumpul keluarga masak sampai katanya sih harus 9 macam makanan gitu kan ya. Nah, terus daun bawangnya saya sengaja potong yang panjang jadi kalau kita buat presentasi juga bagus ya. Oke, cukup. Nah, nanti terakhir baru kita taruh di atasnya pas angkat. Nah, sekarang kita masukkan sounnya ya, jadi nggak perlu lama-lama ya. Nah, jadi itu ini sup yang enak ya. Nah, kita masukkan semuanya aja. Oke, cukup. Tinggal kita aduk-aduk sebentar ya. Nah, kalau soun tuh sebentar aja dia langsung lembut ya. Oke, sambil tunggu mendidih lagi, saya tutup sebentar. Saya mau ambil mangkok ya. Nah, ini mangkok spesial nih kalau untuk menyambut Imlek ya. Jadi kita harus makan besar, mangkoknya juga harus yang besar. Oke, udah enak banget ya. Oke, ini udah mendidih ya. Wow, sup yang enak ya tentunya. Nah, langsung kita tuangkan aja di sini. Wah, ada sounnya. Ini luar biasa ya. Nah, ini masih ada sisa kuahnya, kita tuang aja. Wow. Nah, sekarang kita taburin daun bawang ya. Begini. Oke, terus kita kasih bawang goreng ya. Oke, pemirsa, menu pertama untuk menyambut Imlek, sup kembang tahu udah jadi di sini. Nah, buat pemirsa yang ketinggalan bahan dan cara membuatnya, kita lihat ringkasan resep berikut ini. Oke pemirsa, nah kita masuk ke menu kedua. Nah sebelumnya ini saya mau lap bersih lagi. Nah kita pastikan ya pemirsa ya alat masak kita biarpun udah dicuci bersih. Kadang-kadang kan kita gantung nih, kadang-kadang kan ada debu gitu kan ya. Nah pastikan debunya udah bersih. Nah tetap kita harus lap gitu ya. Tadi saya udah bilas dengan air. Nah itu udah bersih. Oke. Nah menu kedua saya akan membuat satu masakan untuk menyambut Imlek juga masih menggunakan tahu di sini. Tadi kan kembang tahu udah. Nah sekarang menggunakan tahu mun tahu dengan jamur hyoku ya. Nah bumbunya simpel. Di sini ada gula merah, kecap manis ya, bawang bombay. Nah di sini juga ada kayu manis ya. Nah terus juga menggunakan bawang putih. Nah kalau misal punya cabai kering juga boleh ya. Kalau misal ada cabai merah juga boleh kita tambahkan. Nah itu selera. Oke, pertama ini saya geprek dulu bawang. Oh ya kalau bawang goreng untuk bawang tahu ini kita iris aja ya. Ini saya singkirkan dulu di sebelah sini. Nah kita iris aja. Nah kalau untuk Chinese food ya biasanya ya cara potong bawang putihnya seperti ini ya. Nah, oke. Kasih 2 siung aja, 3 siung juga boleh. Nah, seperti yang tadi saya bilang pemirsa ya, untuk menyambut Imlek itu tidak mesti harus masak yang ribet ya, harus yang mahal ya. Dengan tahu aja ya. Udah enak ya, dengan bahan yang ada, misal contohnya ini kan hyoku nih, ada hyoku nih ya. Dengan bahan yang ada, dengan bahan yang satu macam, kita bisa mengolah jadi 2 atau 3 macam masakan ya. Oke, nah ini kita potong, pastikan ini udah kita
sampai agak kering ya. Nah, kita potong seperti ini ya. Nah, kalau misal besar juga boleh, tergantung selera ya. Nah, ini saya iris tipis, jadi biar pas makannya juga gampang ya pemirsa ya. Oke. Nah, kalau ingat-ingat dulu ya pemirsa ya, untuk mendapatkan jamur hyoku itu kayaknya susah banget ya. Kita harus titip teman beli di China gitu kan ya, di Cina ya. Sekarang tuh banyak, di pasar banyak ya, supermarket banyak. Oke, nah tahunya dipotong jadi 3 bagian aja seperti ini ya. Jadi jangan terlalu kecil untuk mencegah supaya tidak mudah hancur ya. Oke. Nah, kita potong seperti ini. Nah, kalau masak itu menurut saya itu pekerjaan yang sangat menyenangkan ya, seru banget ya. Oke, nah ini bawangnya kita potong, kita iris aja seperti ini. Oke. Nah, terakhir baru kita masukkan ya, jadi biar bagus teksturnya, nggak terlalu layu juga. Oke, tinggal kita nyalakan. Saya masukkan bawang putih dulu, ini top tips ya. Selalu saya berikan ya sebelum kita kasih minyak ya. Jadi biar nggak terbang kemana-mana minyaknya ya, kayak yang buat pemula juga nggak gosong ya. Apalagi ini di sini kan kita ruangannya tertutup nih, jadi biar bersih ya. Oke, kita tumis sampai wangi ya. Oke, bawang bombaynya ya. Oke, jadi masaknya tuh nggak perlu lama-lama ya. Oke, kita masukkan jamur hyokunya ya. Nah, tahunya nanti terakhir baru kita masukkan. Kenapa? Jadi untuk mencegah supaya nggak hancur tahunya ya. Oke. Secukupnya aja. Nah, kalau masak itu memang harus pakai filling ya. Gula merah ya, kita iris aja secukupnya aja. Tapi kalau misal nggak punya gula merah juga boleh, nggak apa-apa ya, pakai gula pasir ya. Nah, kadang-kadang kalau misal di rumah saya kalau masak itu ya pemirsa ya, menggunakan bahan yang ada ya. Wah, aromanya wangi banget. Nah, ini ada aroma campur kayu manis, jadi enak. Nah, kita kasih air secukupnya aja ya. Nah, karena ini kan kuahnya banyak, jadi kira-kira aja ya. Oke. Oke. Nah, terus kita kasih bubuk lada secukupnya. Oke. Wah, ini baru kita masukkan tahunya. Oke, nah sekarang udah mendidih, kita masukkan tahunya ya. Masukkan tahunya. Oh, nah, tinggal kita tambahkan, kita tunggu sebentar ya. Wah, kalau misal ada cabai merah, kita bisa tambahkan cabai merah ya, lebih bagus lagi. Oh ya, di sini saya juga udah siapkan ya, ada tepung maizena yang udah kita larutkan ya. Nah, fungsinya supaya kuahnya mengental ya. Nah, caranya juga 1 sendok ya, jangan langsung dimasukkan semuanya, takut nanti terlalu kental. Nah, kalau kita lihat nih, teksturnya masih kurang kental, nah tinggal kita tambahkan lagi ya. Tambahkan lagi. Oke. Nah, ini udah matang nih, tahunya nih. Oke. Tambah sedikit lagi, biar lebih kental, lebih bagus teksturnya. Oke. Nah, kalau misal tahunya, kita bisa gantikan kalau misal suka pakai tahu Jepang, boleh juga. Oke, udah matang. Tinggal kita langsung plating. Wah, wah, ini segar banget ya. Untuk menyambut Imlek itu dengan masakan tahu kaya dengan protein, ini pasti enak banget ya. Wah. Oh ya pemirsa, masih kelihatan kurang, saya mau ambil daun bawang garnish ya. Saya mau potong serong aja ya. Nah, kita kasih
kasih daun bawang di sini dikit gitu ya. Nah, jadi biar bagus ya, seperti ini aja. Oke. Oke. Mun tahu dengan jamur. Ini enak banget pemirsa. Nah, berpotensi yang ketinggalan bahan dan cara membuatnya. Kita lihat ringkasan resep berikut ini. Udah mengkilap nih pemirsa. Pastikan ini gelas kita udah cuci bersih, kita harus tidak ada bercak tangan ya. Nah, ini saya akan membuat menu ketiga, membuat minuman. Tadi masakan kan udah, sup udah ada, tahu udah ada. Nah, sekarang kita bikin minuman yang enak, kaya dengan serat. Oke. Oh ya, gelasnya saya mau bikin 2 gelas deh untuk presentasi ya, tergantung selera ya. Mau pakai gelas yang seperti ini juga boleh, ada tangkainya, ada kakinya ya. Nah, tapi pastikan gelasnya udah bersih semua ya. Oke. Nah, bikin 2 gelas saja karena bahannya banyak. Oke, kali ini saya akan membuat es sarang burung dengan kice ya. Nah, dan juga ada tambahkan lici juga ya, simple sirup ya. Nah, ini kicenya udah kita rendam ya. Nah, oke. Tinggal kita tambahkan di sini nanti enak. Nah, untuk agar-agarnya ini kita menggunakan agar-agar ya. Nah, saya kasih tips ya untuk membuat agar-agar ini supaya kita serut jadi dia kayak mirip dengan sarang burung ya. Ini keras sekali ya teksturnya ya. Nah, pastikan tangan kita udah cuci bersih. Ini 2-3 bungkus agar-agar yang putih ya. Nah, terus kita masukkan air 800 ml. 800 ml ya. Nah, terus kita kasih gula sedikit aja ya. Oke. Nah, ini sekarang saya mau serut dulu. Nah, ini saya potong lagi ya. Oke. Nah, pastikan ini udah harus yang benar-benar keras ya pemirsa ya. Nah, ini harus keras, dia baru bisa diserut ya. Oke, sekarang kita ambil serutannya. Ya, nah langsung aja kita serut. Oke, nah, ini pasti seru banget nih. Ini kalau buat anak-anak ya pasti bagus ya, karena ini kan agar-agar mengandung serat yang sangat tinggi ya, jadi sangat bagus buat pencernaan ya. Oke, nah ini udah dapatnya banyak banget ya. Ini dessert yang sehat, kaya dengan serat. Nah, saya rasa cukup ini. Nah, bisa lihat ya, ini saya ambil garpu dulu nih. Jadi ini teksturnya seperti ini kurang lebih ya, diserut ya. Nah, bisa lihat, wow, mirip banget ya dengan sarang burung ya. Oke, by the way, ini tinggal kita campur, kita masukkan ke dalam gelas. Nah, saya pinggirkan dulu ini. Nah, saya sengaja ini ada 2 gelas ya. Nah, terus ini kicenya saya rendam sedikit air lagi ya, tadi udah kering. Nah, biar teksturnya jadi lembut. Untuk menyambut Imlek itu tidak harus yang mahal ya, dengan simple, dengan kembang tahu, dengan tahu aja kita bisa membuat hidangan yang istimewa untuk menyambut Imlek. Oke, nah sekarang tinggal kita masukkan es batu dulu di sini ya. Masukkan es batu, terus kita masukkan leci juga di sini ya, jadi biar bagus ya. Nah, airnya juga boleh kita tambahkan ya, jadi biar ada aroma lecinya lebih wangi ya. Kita masukkan leci. Jadi cara presentasinya seperti ini ya, kurang lebih. Nah, terus kita kasih kicenya ya. Nah, jangan terlalu rapi, jadi biar bagus ya. Nah, baru kita masukkan sarang burungnya ya. Oke, wow. Nah, oke. Nah, sedikit tumpah-tumpah lagi. Tetap harus kita bersihkan dulu nih pemirsa. Jadi biar enak juga kalau kerja ya. Oke. Nah, kita masukkan lagi di sini ada es batu ya. Oke, kita kasih lagi lecinya di sini ya. Oke. Tambahkan lagi di sini leci. Terus kita tambahkan air secukupnya aja. Karena ini kan simple sirupnya kental ya. Jadi biar ada kuahnya, tekstur kuahnya. Nah, kalau misal kita mau pakai madu juga boleh ya. Nah, jadi yang simple aja ya. Nah, terus kita
kasih simple sirup ya. Untuk manis tergantung selera ya pemirsa ya. Oke, kita kasih lagi di sini agar-agarnya ya. Jadi untuk menyambut Imlek itu jadi istimewa dengan makanan yang sehat tentunya ya. Makanan yang sehat itu yang dicari pemirsa. Jadi ingat pemirsa ya, apa yang kita makan harus anggap sebagai obat, bukan obat sebagai makanan kita ya. Nah, sekarang baru kita kasih hijau lagi di atasnya. Jadi biar bahasa sekarang nih, bahasa gaul nih, bahasa yang update, biar cantik ya. Oke. Nah, kita kasih es batu lagi pinggirnya. Jadi biar kelihatan segar lagi ya. Nah, jadi biar kelihatan tekstur sarang burungnya lagi. Kita kasih sedikit lagi di sini ya. Kasih sedikit lagi hijaunya, jadi biar bagus. Nah, biar ada hijau-hijaunya, tinggal kita kasih daun mint ya. Nah, satu sisi di sini, saya kasih yang di sini. Oke. Nah, pastikan ini daun mint yang fresh dan segar. Di sini satu. Oke, udah jadi pemirsa. Es sarang burung untuk menyambut Imlek udah jadi di sini. Cara membuatnya juga mudah sekali ya. Tinggal kita campur air matang, kita kasih simple sirup, jadi ya kan? Agarnya diserut. Nah, buat pemirsa yang ketinggalan bahan dan cara membuatnya, kita lihat ringkasan resep berikut ini. Nah, ini pemirsa, tips bagaimana cara foto makanan supaya lebih menggugah selera. Nah, saya selalu punya tips ya. Jadi bukan cuma masak aja. Jadi buat pemirsa, kalau misal mau foto makanannya seperti ini kurang lebih. Oke pemirsa, 3 resep spesial udah jadi di sini ya. Ada es sarang burung ya. Terus juga ada sup kembang tahu dan juga ada mun tahu dengan jamur. Nah, cara membuatnya juga mudah sekali. Jadi ingat ya pemirsa ya, untuk menyambut Imlek itu tidak perlu harus masak yang mahal, dengan bahan yang simple, enak, sehat tentunya, murah meriah untuk menyambut Imlek. Nah pemirsa, kalau misal pemirsa ingin melihat resep-resep kita, misalnya di media sosial kita, ada di Facebook, Twitter, YouTube, dan juga Instagram. Satu lagi buat pemirsa yang punya resep vegetarian, bisa share di media sosial kita dengan hashtag sebarkan kebaikan. Saya Chef Hidrian pamit undur diri, sampai ketemu di episode berikutnya. Foto lagi deh, biar bagus. Oke, ini biar bagus.